perubahan-perubahan, itu masih ada harapan. Tadi saya menangkap dari Pastor Frankie bahwa kita perlu update terus, ya. Dan kalau kita orisinil, program kita bukan bajakan, kita akan bisa update. Nah, kalau kita sudah punya keaslian dengan Tuhan, nah kita perlu update. Nah, seperti kalau Bapak Ibu misalnya pakai program tertentu, ada masanya update. Kalau enggak, lemot, ya kan? Handphone kita dan sebagainya. Nah, jadi kita harus men-challenge diri kita, memaksa diri kita untuk mau berubah. Terutama dengan para mentor-mentor kita. Itu tadi, saya kalau ke Indonesia juga banyak ngobrol dengan hamba-hamba Tuhan yang saya perlu tolongin, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang perlu saya belajar dari mereka. Nanti saya pulang dari pelayanan, sebelum saya ke Amerika, udah janjian ketemu dengan beberapa teman-teman hamba-hamba Tuhan yang kita akan ngobrol sharing. Sehingga kita tanya, contoh ada lagi nih, jemaat kami di Amerika, di villa, sejumlah tiap minggu rata-rata dengan dia kebaktian dan anak-anak sekitar 1.100. Nah, bagaimana dengan hamba Tuhan yang handle 10.000 jemaat? Saya tanya sama mereka, manajemennya gimana? Cara ininya gimana? Bagi mereka yang hebat khotbah di YouTube, saya tanya sama mereka, gimana? Gak ada jemaat, tapi tetap bisa semangat dan sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk memanajemen keuangan gereja dan sebagainya. Saudara, kalau kita nggak men-challenge diri kita untuk terus punya semangat belajar, kita akan ditinggal. Seperti yaitu garam yang sudah kehilangan keasilannya, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dan jangan salahkan kalau sampai ada orang meninggalkan gereja kita, karena mereka sudah merasa mentok. Karena dia mereka, ya khotbahnya dari dulu ya cuma gitu. Ya, nah, kita nggak boleh kepahitan, tapi justru kita belajar. Nah, Anda tahu ya, ini sudah bukan rahasia umum lagi. Ada beberapa gereja besar yang seolah-olah sangat agresif sekali dengan berbagai macam cara. Lalu ada teman hamba Tuhan gembala yang ketika dia dengar banyak pendeta lain komplain, lalu hamba Tuhan yang masih muda ini bilang begini, aku ini atas bawah dengan gereja tersebut. Dan kalau saya kepahitan, kalau saya marah dengan semua cara-caranya, saya akan habis. Yang saya lakukan adalah, kalau sampai ada jemaat saya atau pengerja saya pindah ke gereja itu, apa kelebihan gereja itu yang saya miliki? Sehingga saya mau belajar. Wah, saya acungkan jempol, good, kamu masih muda, tapi dengan semangat itu, kau akan lihat gerejamu akan terus bertumbuh. Dan betul, hari ini Tuhan terus beri dia pertumbuhan karena terus mau belajar. Dan jujur ya, terkadang belajar kemarin ingin nangis. Karena kita sudah merasa sudah tambah usia, kadang-kadang teman-teman. Tapi percayalah bersama Tuhan dan kemauan dan pertolongan pasti bisa. Contoh ya,